melihat porang itu sangat eksklusif. Efeknya untuk olah lahan dan sebagainya itu seperti tanaman yang super eksklusif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami masih di kebun porang kami di atas Pondok Aksara ini, teman-teman. Nah, kita sore hari ngarit untuk cari pakan kambing ternak kami. Jadi gulma atau rumput liar itu tidak kami buang atau tidak kita semprot dengan herbisida karena kita manfaatkan untuk pakan gratis ke kambing. Nah, terkait harga porang saat ini sedang murah, kita ingin menyampaikan cara hemat tanam porang ya. Jadi saat harga murah kita jangan malah tidak mengontrol pengeluaran khususnya dalam olah lahan atau persiapan musim tanam. Nah, jadi kita kembali ke awal lagi bahwasanya porang itu kan sebenarnya tanaman liar. Kalau kita tanam di alam liar artinya berbagai jenis tanaman itu hama itu relatif minim karena jenis-jenis tanamannya itu berbagai macam. Nah, kemudian kami di sini dengan bedengan lebar 90 cm ini, kita kemarin menanam bibit katak. Itu jaraknya hanya sekitar 15-20 cm. Dan tinggi bedengan itu kemarin sekitar 40 cm. Tinggi bedengan ini, teman-teman. Nah, ini. Nah, kita jarak rapat itu juga tak lain untuk menghemat operasional. Kita nanti dapat bibit kataknya lebih banyak di satu area. Tenaga untuk olah lahan juga lebih hemat, pupuk dasar, kohe fermentasi, dan media tanam sekam bakar itu juga lebih hemat. Pembersihan gulma pun juga lebih menghemat, teman-teman. Nah, cara hemat yang lain, kita full menggunakan pupuk organik, teman-teman. Jadi, pupuk dasar kita menggunakan kohe kambing yang kami produksi sendiri dari ternak kambing kami. Itu kami membuat sendiri. Nanti silahkan teman-teman masuk ke playlist budidaya jamur, budidaya jahe merah. Di sana sudah kita tunjukkan cara pembuatan pupuk dasar kohe fermentasi. Nah, kemudian pupuk cair yang lain kita ada 3 jenis. Pupuk organik cair dari unsur N, nitrogen, itu kita juga ada videonya, cukup simple dari rendaman kohe. Yang kedua unsur P, kita dari rendaman batang atau bonggol pisang. Jadi bonggol pisang itu yang di bawah ya teman-teman, bagian bawah. Ini juga gratis, kita ambil dari kebun sendiri teman-teman. Kemudian pupuk organik cair unsur K, itu dari sepet. Sepet itu serabut kelapa yang tua teman-teman. Jadi jangan yang muda, itu dari kebun sendiri juga ada di sana teman-teman. Nah, jadi semuanya itu serba murah. Itu cara menghemat dari sisi pupuknya teman-teman. Kalau tadi yang pertama kan cara menghemat lahan ya kita tanamnya jarak rapat waktu itu. Nah, setelah satu musim ini kita nanti tetap prinsip akan kita bongkar. Karena untuk menggemburkan lahan lagi dan nantinya kita akan berikan pupuk dasar lagi. Nah, jadi bongkarnya pun nanti kita akan jelaskan biar menghemat. Dan pupuknya itu kita juga akan memberikan ke lahan itu setelah tunas pertama itu tumbuh. Nah, yang pertama tentang ini teman-teman, gimana cara olah lahannya. Jadi perlu diketahui bahwa yang di bawah itu, yang di belakang pondok, baik nanti yang di depan pondok, yang awalnya itu tempat budidaya jahe merah organik, itu kita akan ganti dengan bedengan porang. Sehingga sekarang jahe itu kita bongkar, kita jual hasil panen jahe merahnya. Kemudian kita buat bedengan yang ukurannya sama, 90 cm lebar, tinggi 50 cm, karena sekarang kita dari bibit umbi mini. Nah, setelah bedengan yang di belakang pondok dan di depan pondok selesai, kita akan bongkar umbi porang itu dari bedengan yang paling bawah dulu teman-teman. Jadi bedengan yang paling bawah dengan paling dekat dengan pondok itu kita bongkar. Setelah kita bongkar, umbi kita pindahkan tanam di bawah dengan jarak yang lebih renggang. Yang awalnya katak jarak 15-20 cm, nantinya langsung ditanam di bawah itu jarak 30 cm. Jadi kita tidak mengalami fase atau tahap pembongkaran awal langsung kita karantina, itu tidak. Karena prinsipnya porang itu selama di tanah dalam lahan itu tidak akan busuk. Asalkan tidak tergenang air teman-teman.
Sehingga di menjelang akhir Agustus ini kita sama sekali belum membongkar umbi porang yang ada di atas Pondok Aksara. Nah, jadi kita cukup menghemat. Artinya nanti tenaga kerja itu bongkar setelah selesai buat bedengan. Yang bagian bawah ini kita bongkar, turunkan di bawah dengan jarak 30 cm. Begitu seterusnya, di sini dibuat bedengan baru lagi, ditaburi sekam bakar lagi, dicangkul lagi, terus kemudian umbi yang dari atasnya ini tanam ke bagian bawahnya. Begitu seterusnya, berurut sampai bagian bedengan yang paling atas itu teman-teman. Begitu seterusnya sampai ke bawah. Nah, jika ada umbi yang tidak cukup ditanam di lahan ini, akan kita gabungkan dengan lahan kedua dan ketiga, ya insya Allah untuk perluasan lahan baru, dengan nantinya dominan bibit katak yang kami hasilkan di lahan ini teman-teman. Nah, jadi secara olah lahan itu jelas menghemat. Karena tidak ada biaya karantina, kita tidak perlu membuat gubuk karantina, biayanya pun juga bisa kita tekan. Nah, kemudian pemberian pupuk dasar, kita nanti lebih memilih saat teman-teman? Tunas pertama itu mulai tumbuh. Kenapa seperti itu? Ya dikarenakan memang lahan kami ini memang sama sekali belum terkena pupuk kimia. Yang kedua, kemarin juga sudah kita berikan pupuk dasar kohe fermentasi, kotoran hewan kambing yang sudah difermentasi pada musim tanam lalu. Nah, sehingga pertimbangan kami, pupuk dasarnya nanti kita berikan saat tunas pertama itu muncul teman-teman. Jadi kami ulangi, saat buat bedengan, kita hanya akan menaburkan sekam bakar, dan yang kedua dolomit, karena dolomit itu sangat penting sebagai faktor nanti mengontrol pH atau tingkat keasaman tanah itu sendiri. Nah, dengan cara seperti itu, teman-teman bisa menekan biaya olah lahan untuk porang. Sebenarnya hal ini bisa dipraktekkan tidak hanya pada saat harga porang murah, tapi saat insya Allah nanti harga porang itu makin bagus, itu juga tetap dipraktekkan seperti itu. Nah, yang salah kaprah itu seperti ini. Karena harga porang kemarin atau 2 tahun yang lalu itu bagus, sehingga ada beberapa teman itu mengeksklusifkan atau melihat porang itu sangat eksklusif. Efeknya untuk olah lahan dan sebagainya itu seperti tanaman yang super eksklusif. Artinya ya perawatannya eksklusif, kemudian sangat-sangat dieksklusifkan lah, sehingga biaya operasionalnya membengkak, sehingga pada saat harga itu turun atau jatuh murah, ya jelas akan boncos karena dari HPP, dari biaya operasional itu sangat jauh lebih besar. Seperti pupuk beli itu ya bisa pupuk pabrik, bisa pupuk kohe fermentasi. Kalau bisa buat sendiri, kenapa kita tidak beli kohenya saja, lalu kita fermentasi di lahan kita sendiri, kita olah sendiri. Itu kan juga lebih menekan biaya. Untuk pupuk unsur P, fosfat dan kalium pembesaran saat generatif, ya kenapa kita harus bergantung ke pabrik beli kalau kita bisa membuat sendiri. Nah, sebenarnya porang itu kan tanaman liar. Terus kita terlalu steril terhadap lahan, gulma terlalu dibersihkan. Kalau gulma itu teman-teman terlalu membersihkan sampai bersih, tiba-tiba ketemu tidak turun hujan 1 minggu, teman-teman bingung, kemudian memasang paranet, itu juga pengeluaran lagi. Nah, maka kita mengembalikan fitrahnya atau ya alamnya porang itu ya liar, semiliar juga boleh teman-teman. Nah, itu tips dari kami untuk menghemat. Jadi pada saat harga porang panen itu murah, kita masih tetap bisa eksis. Ya kecuali kalau lahan teman-teman itu sewa dan semuanya serba beli lah, itu beda cerita lagi nanti teman-teman. Nah, mungkin itu teman-teman tips dari kami terkait video kali ini tentang cara hemat tanam porang saat harga porang itu murah. Jadi itu wajib kita tekan biaya olah lahan. Semoga bermanfaat, dan pada video selanjutnya kita nanti akan menceritakan tentang suara petani porang yang senior teman-teman. Terima kasih, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.